hari ini kita berjumpa kembali dan tentunya ini pertemuan kita yang pertama kali ya secara offline. Mungkin ada juga yang beberapa masih online. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perkuliahan terkait fisiologi endokrin. Sebenarnya ini sudah pernah saya paparkan waktu kuliah biomedik, tetapi ada beberapa slide yang saya tambahkan dan saya hilangkan untuk menyesuaikan judul yang atau materi yang pernah diberikan, yaitu mungkin di jadwalnya kalian itu terkait fisiologi endokrin dan bagaimana peranan tubuh kita dalam melakukan aktivitas puasa. Jadi di sini ada beberapa sasaran pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu definisi dari hormon, terus fungsi dari hormon itu sendiri, dan bagaimana klasifikasi terkait hormon dan definisi atau regulasi dari hormon itu sendiri, bagaimana fungsi dari beberapa hormon yang dilepaskan oleh organ target maupun organ-organ utama, dan menjelaskan bagaimana fisiologi tubuh kita pada saat kita berpuasa. Next. Jadi di sini kita kembali lagi mengingat ya bahwa hormon tersebut merupakan suatu substansi kimia, di mana substansi kimia ini dia disekresi oleh suatu organ, ya. Nanti sekresinya itu atau substansinya itu akan dilepaskan ke dalam cairan tubuh dan akan mengontrol sel-sel lainnya apakah akan sifatnya antagonis atau bersifat sinergis atau bersifat memberikan stimulus. Jadi hormon endokrin itu sendiri akan dilepaskan oleh kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Yang paling utama adalah oleh kelenjar endokrin, namanya juga endokrin ya. Jadi caranya melepaskan ini tidak melalui suatu saluran, tetapi dia langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Sedangkan untuk kelenjar eksokrin dia memiliki saluran, jadi substansi kimia ini nanti akan dilepaskan ke saluran, nanti pada saat dibutuhkan akan dilepaskan ke beberapa organ target. Namun ada beberapa bagian dari sel-sel atau organ-organ tubuh kita yang bisa dikenal sebagai kelenjar endokrin karena memiliki sifat atau kemampuan atau tidak memiliki saluran, sehingga dia bisa digolongkan sebagai kelenjar endokrin. Di antaranya itu adalah jantung, kelenjar adiposa, dan hati maupun usus kecil. Nah, di depan ini ditampilkan beberapa hormon-hormon yang akan kita pelajari, baik dari hormon dari hipotalamus, dari pituitari anterior dan posterior, maupun dari organ-organ target, di mana hormon yang dilepaskan dari pituitari anterior dan posterior itu akan bekerja, termasuk di kelenjar tiroid, di pankreas, organ-organ reproduksi, maupun di kelenjar adrenal. Jadi mungkin di sini kalian sudah pernah baca ya. Jadi secara terkontrol hormon-hormon akan dilepaskan berdasarkan stimulus yang diterima oleh tubuh, yang akan memberikan stimulus kepada hipotalamus, yang akan mengeluarkan hormon yang akan nantinya menstimulus hipofisat anterior maupun posterior, yang nantinya akan diteruskan melalui sirkulasi sistemik dan akan terikat dengan
binding protein atau protein pengikat yang akan membawanya ke organ-organ terkait sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh tubuh kita. Di sini kalian bisa baca yang mana itu tiroid. Tentunya kan di anatomi sudah diberikan ya. Di tiroid itu di hipotalamus itu dilepaskan hormon-hormon apa saja. Di hipofisa anterior mungkin sekedar feedback. Di hipotalamus itu ingat saja yang kata-katanya stimulatif ya. Itu kemungkinan dilepaskan oleh hipotalamus. Sedangkan di hipofisa itu biasanya kalau di hipotalamus itu relating ya. Jadi kalau di hipofisa anterior itu kemungkinan ada 5 hormon. Yang pertama itu adalah ACTH ya. ACTH, yang kedua itu adalah TSH. Jadi kalau untuk hipofisa anterior itu ada kata-kata stimulasinya. Kalau untuk hipotalamus itu ada kata-kata relasinya ya. Jadi kecuali kalau di hipofisa posterior sebenarnya dia tidak menghasilkan hormon, tetapi dia hanya sebagai tempat pelepasan dari hormon-hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus, termasuk diantaranya adalah oksitosin dan ADH yang nantinya akan dilepaskan oleh hipofisa posterior, nantinya bekerja pada beberapa organ target. Di sini juga kita lihat tiroid, hormon apa saja yang dihasilkan berupa tiroid, berupa tiroksin, triiodothyronin ya, T3 dan T4 di pankreas tergantung dari sel-selnya alfa, beta yang akan menghasilkan insulin dan glukagon dan di organ-organ reproduksi. Yang kalian cukup baca saja. Next. Jadi di sini sebenarnya fungsi hormon itu hampir bekerja pada semua sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Berfungsi di dalam menjaga agar terjadi keseimbangan dan keadaan hemostasis di dalam tubuh, dan sebagian juga difungsikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, dan sebagian besar juga digunakan di dalam mengatur keberadaan dari sumber energi. Next. Jadi saya kira ini sudah pernah kita pelajari semuanya. Jadi apa itu klasifikasi hormon? Jadi hormon ini diklasifikasikan berdasarkan bahan yang akan digunakan oleh hormon itu sendiri di dalam pembentukannya. Sehingga di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang berbahan dasar steroid, yang kedua berbahan dasar asam amino dan turunannya, dan berbahan dasar protein atau peptida. Next. Jadi di sini kalian bisa melihat contohnya kembali ya. Kalau steroid itu biasanya hormon-hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, testosteron, kortisol, dan sebagainya. Untuk turunan asam amino biasanya lebih banyak kita temukan pada hormon-hormon tiroid, yaitu tiroksin, T3 dan T4 dengan epinefrin dan norepinefrin yang nantinya akan dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Sedangkan untuk protein dan peptida itu kebanyakan dia dihasilkan dia merupakan hormon-hormon yang dihasilkan di pankreas atau di hipofisa posterior. Next. Jadi bagaimana hormon akan dilepaskan atau mengalami namanya suatu regulasi. Jadi ketika hormon dibutuhkan oleh tubuh kita, maka beberapa hormon yang lainnya akan dilepaskan
dan masing-masing hormon, masing-masing organ ini bisa menghasilkan beberapa hormon dan hormon tersebut hanya akan bekerja pada organ yang spesifik. Jadi di permukaan sel itu atau permukaan organ itu sudah ada berdiri namanya ligan dan reseptor ya. Nanti dia akan mengikat hormon yang akan masuk ke dalam sirkulasi. Jadi dia tidak akan mengikat hormon-hormon yang tidak dikenalinya ya. Jadi mungkin pernah kita bahas ya, sama halnya dengan imun ya, sistem imun. Jadi kalau sistem imun itu dia tidak akan terikat antara antigen dan antibodi kalau tidak sesuai dengan pasangannya. Jadi satu antigen akan berpasangan dengan satu antibodi. Begitu pula dengan hormon. Hormon itu tidak, misalnya hormon-hormon FSH atau LH itu dia tidak akan bekerja, misalnya ACTH, dia tidak akan bekerja kalau dia tidak mengenali di organ target itu bahwa ini adalah hormon yang bisa atau bisa memberikan stimulus kepada organnya untuk melepaskan suatu hormon yang kita butuhkan. Jadi kebanyakan hormon ini akan beregulasi melalui feedback control dan neuroendocrine response. Apa itu feedback control? Jadi feedback control itu merupakan suatu mekanisme atau sistem yang akan mengatur kapan hormon akan dilepaskan atau distimulus, kapan hormon inhibisi akan dilepaskan. Jadi dia saling mempengaruhi antara satu yang dengan yang lainnya. Jadi kalau di buku itu kita kenal sebagai istilah down regulation, up regulation dan down regulation. Jadi dia akan hormon yang satu itu akan memberikan stimulus kepada hormon yang lainnya. Tetapi ketika hormon yang kita butuhkan sudah cukup, maka hormon tersebut secara tidak langsung akan memberikan feedback negatif untuk menghentikan organ tersebut melepaskan suatu hormon. Ya, kalau untuk hormon positif, feedback positif, dia itu saling sinergis. Artinya kalau kita membutuhkan suatu hormon, hormon tersebut itu akan dilepaskan dari hipotalamus atau hipofisis, dan organ target tersebut akan mengeluarkan suatu hormon yang kita butuhkan, di mana hormon tersebut itu akan tetap menstimulus kepada hipotalamus maupun hipofisis untuk melepaskan suatu hormon. Jadi dengan kata lain ada yang bersifat stimulus, artinya memberikan umpan balik positif, jadi akan terus-menerus dihasilkan. Ada juga yang akan memberikan umpan balik negatif. Artinya kalau dia sudah mencapai kadar normal di dalam tubuh, maka hormon tersebut akan melepaskan suatu inhibin hormon yang akan menghentikan produksi hormon yang tadinya sangat-sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk neuroendocrine reflex, artinya hormon-hormon yang dilepaskan oleh suatu organ ini kita butuhkan juga di dalam mempengaruhi suatu persarapan baik simpatis maupun parasimpatis. Atau dalam keadaan kita respon simpatis maupun parasimpatis kita bekerja, hal ini akan menyebabkan hormon tersebut akan dilepaskan, artinya dipicu. Jadi misalnya pada keadaan stres ya, jadi kalau kita stres maka hipotalamus akan membaca bahwa akan terjadi misalnya proses misalnya bradikardia. Kalau kita stres kan banyak gejala-gejala yang terlihat, salah satunya itu dia akan merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan epinefrin dan norepinefrin ya, seperti itu. Yang ketiga berarti yang ketiga itu adalah beberapa hormon ini memiliki stimulus yang spesifik untuk disekresi. Next. Jadi nanti ini merupakan menjadi modal kalian nanti untuk mengatasi masalah-masalah endokrin yang terjadi pada pasien. Contohnya itu paling banyak kita temukan nanti itu di klinisi. Yang pertama itu adalah penyakit-penyakit diabetes mellitus ya.
di mana terjadi gangguan di dalam sekresi hormon glukagon maupun insulin. Yang kedua itu penyakit-penyakit tiroid, ya, di mana penyakit tiroid itu akan kita temukan hipotiroid atau hipertiroid. Tergantung nanti apakah dia sifatnya autoimun atau bisa dia disebabkan karena faktor-faktor di mana hipofise anterior atau hipotalamus yang mengalami masalah atau organ targetnya yang bermasalah. Mungkin di sini ada yang pernah lihat namanya gondok ya. Sudah? Ya. Jadi gondok itu bisa disebabkan karena mungkin sumbernya yang berkurang, sumber yodiumnya, atau mungkin karena ada benjolan pada leher yang menyebabkan sumbatan atau menyebabkan gangguan stimulus pada tiroid, atau pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan tindakan misalnya tiroidektomi, ya, nanti itu kalian akan lihat bagaimana keseimbangan kalsium fosfat pada pasien-pasien yang sudah mengalami pengangkatan tiroid. Ya. Penyakit-penyakit yang paling banyak juga nanti kita temukan itu adalah penyakit yang sifatnya gangguan misalnya pertumbuhannya, sindrom Cushing-nya, di mana kita akan menemukan pasien yang berbadan besar, ya, sifatnya masih seperti anak-anak, ada gangguan di dalam pertumbuhan rambut dan sebagainya, ada gangguan di dalam reproduksi, ya, nanti akan banyak ditemukan. Nah, ini mungkin contoh tadi dari feedback mekanisme dan neuroendocrine reflex. Di sini kita bisa melihat ketika terjadi rangsangan pada sistem nervus di bagian ventral, maka dia akan merangsang hipotalamus untuk melepaskan suatu hormon atau menghambat suatu hormon atau melepaskan suatu hormon yang sifatnya inhibiting, yang nantinya akan merangsang kelenjar pituitari anterior maupun posterior yang akan melepaskan suatu hormon yang bekerja pada organ target. Nah, hormon-hormon nanti ini akan berefek pada fisiologis atau fisik-fisik, bentuk-bentuk fisik atau metabolisme atau aktivitas di dalam tubuh kita. Nah, ini kita bisa lihat contohnya pada hormon tiroid, ya. Nah, pada hormon tiroid ini dia sifatnya feedback negatif. Jadi ketika pasien mengalami suatu hipotiroid, maka hipotalamus akan melepaskan tiroid releasing hormon, selanjutnya akan dilepaskan tiroid stimulating hormon di pituitari anterior, lalu akan masuk atau menstimulus organ tiroid untuk melepaskan tiroxin dari T3 dan T4 dan akan memberikan stimulus kepada hipotalamus maupun hipofisis untuk melepaskan hormon yang sifatnya inhibin, artinya menghentikan lagi sekresi. Nah, coba bayangkan bagaimana seandainya tidak ada kerjasama atau kontrol pada hipotalamus, hipofisis maupun organ target, pasti tubuh kita ini akan tidak bisa berada dalam keadaan hemostasis. Nah, makanya kalau kita mengalami atau pasien-pasien yang mengalami gangguan tiroid itu perlu dilakukan pemeriksaan baik di bagian hipotalamus, hipofisis dan organ target itu sendiri. Jadi mungkin pernah ada yang menemani keluarga atau apa yang melakukan pemeriksaan fungsi tiroid. Yang paling sering diperiksakan itu adalah tiroid stimulating hormon, yaitu yang ada di pituitari anterior maupun T3 dan T4. Nah, ini memberikan nanti interpretasi yang berbeda pada saat TSH menurun atau TSH meningkat atau normal. Kira-kira kelainannya di mana? Apakah kekurangan atau kelebihan dari kelenjar tiroid ini disebabkan kelainannya di hipotalamus, hipofisis atau organ target? Karena biasanya juga banyak kita temukan kasus ternyata kelenjar tiroidnya tidak ada masalah. Ternyata kita temukan ada benjolan atau tumor pada daerah kepala yang menyebabkan adanya gangguan koneksi antara
hormon-hormon yang terdapat pada hipotalamus, hipofisis maupun tiroid itu sendiri. Ya, jadi ini saya kira sangat penting kalian ketahui yang mana sifat organnya itu memberikan atau bekerja secara feedback positif atau feedback negatif, yang mana inhibiting hormon atau organ-organ yang melepaskan inhibiting hormonnya. Ini harus kalian pahami dengan benar nanti untuk melakukan penanganan atau terapi, terutama dalam pemberian obat kepada pasien-pasien yang mengalami suatu gangguan di dalam untuk endokrinnya. Next. Jadi sebenarnya itu sistem endokrin maupun sistem persarafan itu memiliki peranan atau sistem kerja yang hampir sama. Tetapi di sini ada beberapa perbedaan. Ini saya sudah juga paparkan bagaimana komunikasi antara sistem endokrin maupun sistem persarafan, bagaimana stimulusnya, ada yang memberikan stimulus yang cepat dan terus-menerus, ada yang sifatnya berirama, ada yang sifatnya lambat, ada yang sifatnya khusus hanya untuk organ tertentu, ada yang sifatnya menyeluruh, dan ada yang sifatnya memberikan efek yang sangat lama. Jadi di sini kalian cukup melihat saja perbedaannya dengan membandingkan antara kedua sistem, tetapi sebenarnya ini sistem ini bekerja bersama-sama untuk saling memberikan sinergis di dalam menjaga homeostasis aktivitas fisik di dalam tubuh kita. Next. Jadi ini di sini saya tidak terlalu banyak membahas ya, karena ini kita sudah pahami sebelumnya bahwa di dalam tubuh kita itu ada beberapa kelenjar, ya, di mana kelenjar-kelenjar tersebut akan melepaskan suatu hormon, ya. Nah, hormon-hormon nantinya ini yang akan kita gunakan di dalam metabolisme tubuh. Next. Jadi intinya regulasi hormon ini selalu diawali oleh stimulus dari atau respon tubuh yang akan mempengaruhi namanya kelenjar atau organ hipotalamus. Ya, hipotalamus ini letaknya pada batang otak, tepat dekat dengan chiasma opticum. Nah, ini hormon-hormon yang akan dilepaskan oleh hipotalamus. Jadi ingat saja kebanyakan hormon hipotalamus itu di dalamnya terdapat kata releasing-nya, melepaskan. Jadi artinya dia sebagai suatu pemicu utama yang menyebabkan organ-organ target tersebut akan bekerja untuk melepaskan hormon yang dibutuhkan. Jadi contoh tadi pada anggaplah kita berpuasa ya. Jadi kan kalau kita berpuasa itu, jadi kita dianggap berpuasa itu kalau dia cukup 8 jam ya. Jadi pada saat kita puasa, gula darah tubuh kita itu mengalami penurunan. Jadi timbul mungkin gejala-gejala atau stimulus kepada tubuh, misalnya hipoglikemik ya, atau tremor ya, atau tremor, atau misalnya timbul keinginan untuk atau rasa lapar. Nah, hal ini akan memicu karena tubuh memberikan respon bahwa di dalam sirkulasi itu sudah turun kadar glukosa darah ya, sehingga akan diberikan stimulus kepada otak bahwa harus dilepaskan hormon yang nantinya akan memberikan efek kepada organ pankreas, sehingga akan terbentuk namanya glukagon. Ya, jadi ketika kita puasa, kadar glukosa darah di bawah standar normal, maka akan dilepaskan glukagon. Glukagon nanti ini yang akan merangsang atau menstimulus hati dan jaringan adiposa untuk membentuk proses yang disebut sebagai glikogenesis atau pembentukan
glukosa baik dari metabolisme karbohidrat, protein maupun lemak ya seperti itu. Jadi ini kalian bisa baca kembali yang mana hormon-hormon yang masuk dalam hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus. Next. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kelenjar pituitari itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang bagian anterior yang kita kenal sebagai adenohipofisis dan ada yang kita kenal sebagai bagian posterior atau neurohipofisis. Jadi neurohipofisis ini atau posterior pituitari itu hanya sebagai tempat hormon yang nantinya dilepaskan oleh hipotalamus. Jadi dia tidak melepaskan atau menghasilkan suatu hormon, ya hanya sebagai tempat penyimpanan sementara yang penyimpanan sementara dari hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus. Sedangkan adenohipofisis ini akan mensekresi dan meregulasi serta melepaskan hormon-hormon yang nantinya akan mempengaruhi organ target. Ya. Next. Ini gambaran anatomi dari hipotalamus dan hipofisis, di mana keduanya dihubungkan oleh suatu batang yang kita sebut sebagai infundibulum ya. Jadi di sini nanti yang akan mengkoneksikan antara hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus dan menstimulus bagian dari hipofisis serta melepaskan hormon yang akan nantinya disimpan di dalam posterior pituitary. Next. Oke, di sini kita bisa sama-sama melihat ya kelenjar-kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary anterior. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah thyroid stimulating hormone yang akan bekerja atau menstimulus organ-organ thyroid. Yang kedua adalah ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Dia akan bekerja pada korteks adrenal maupun pada organ-organ yang lainnya yang akan nantinya memberikan respon metabolik dan respon intensifnya. Yang berikutnya adalah growth hormone. Growth hormone ini nanti yang akan bekerja pada organ-organ hepat maupun jaringan adiposa untuk membentuk suatu mekanisme pertumbuhan maupun perkembangan baik dari otot maupun dari sel-sel tubuh. Berikutnya adalah PFSA dan LH yang akan bekerja pada organ-organ reproduksi yang nantinya akan menstimulus baik pada uterus dan ovarium maupun pada testis dan organ-organ seks sekunder. Berikutnya adalah prolaktin, di mana prolaktin ini yang akan nanti dilepaskan ketika terjadi persiapan untuk menyusui. Jadi biasanya ini pada pertengahan kehamilan ya. Nanti akan mempersiapkan bagaimana kelenjar mama akan mengalami perubahan baik struktur maupun ukuran yang akan nantinya diisi oleh air susu yang nantinya akan digunakan di dalam proses laktasi. Next. Jadi ini adalah hormon yang yang disimpan di dalam pituitary posterior. Ya, kita lihat di sini ada 2 yaitu vasopressin dan oksitosin. Vasopressin ini atau yang kita kenal sebagai antidiuretik hormon. Ya.
dia akan bekerja pada ginjal, bagian nefron maupun pada arteri dari pembuluh darah dalam tubuh, yang nantinya akan meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi peningkatan atau peningkatan absorpsi cairan maupun elektrolit dalam tubuh. Jadi ini sangat-sangat kita butuhkan ketika kita mengalami suatu kondisi dehidrasi. Jadi pada saat kita dehidrasi, maka hipotalamus akan memberikan stimulus kepada hipofisis posterior untuk melepaskan antidiuretik hormon. Sedangkan oksitosin sendiri ini kita dibutuhkan ketika proses persalinan akan terjadi. Jadi nanti kalau kalian di OAS di bagian objin, biasanya setelah bayi lahir, maka dokter akan menyuntikkan namanya oksitosin di bagian paha ibu. Itu gunanya untuk membantu agar plasenta bisa lahir. Nah, kebanyakan ibu-ibu yang sudah mengalami menjalani persalinan biasanya agak sulit untuk melahirkan plasentanya. Apakah karena ototnya sudah mengalami kelelahan ketika terjadi persalinan, atau memang ada beberapa atau kondisi-kondisi pasien yang menyebabkan plasenta tidak bisa lahir atau keadaan alkomi atau hipotomi, jadi lalu dibantu dengan oksitosin. Ya. Selain itu oksitosin juga ini penting di dalam mempersiapkan proses laktasi ketika terjadi persalinan. Next. Oke, jadi ini tadi bagaimana mekanisme feedback negatif dan neuroendorfin yang terjadi. Jadi kita bisa lihat di sini ketika terjadi kondisi stres, maka hipotalamus akan melepaskan corticotropin releasing hormone yang nantinya akan merangsang anterior pituitary untuk melepaskan ACTH dan corticotropin. Nah, hal ini akan masuk menyebabkan korteks adrenal melepaskan kortisol, di mana kortisol ini akan menyebabkan perubahan metabolisme yang akan membantu terjadinya atau penanganan dari kondisi stres. Selain itu, ketika terjadi rangsangan neural input maka hipotalamus ini akan mengalami namanya neurosekretori neuron yang akan melepaskan hormon, lalu hormon ini akan menstimulus anterior pituitary untuk melepaskan hormon yang nantinya akan memicu organ target, sehingga organ target akan melepaskan suatu hormon untuk menyebabkan efek fisik yang kita butuhkan di dalam metabolisme. Next. Jadi itu tadi terkait regulasi hormon. Jadi hormon itu akan diregulasi pertama kali oleh kondisi tubuh yang akan menstimulus hipotalamus. Jadi kita di sini akan mempelajari kembali terkait hormon-hormon yang berperan penting atau yang banyak sekali nanti dibahas di dalam materi kuliah berikutnya, yaitu hormon tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, ya, dan hormon-hormon reproduksi. Yang pertama itu adalah kelenjar tiroid, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa kelenjar tiroid itu letaknya pada bagian depan leher, ya. Di dalamnya itu terdapat hormon tiroksin dan triiodotiramin, dan sebagian besar itu akan terikat dengan protein, ya, dan sebagian kecil akan berada dalam keadaan bebas. Jadi untuk mengetahui bahwa pasien mengalami gangguan atau gangguan produksi hormon tiroid itu, kita bisa mengukur
atau memeriksakan T3 maupun T4 baik dalam keadaan terikat maupun dalam keadaan bebas. Jadi kalau dalam keadaan bebas itu kita kenal sebagai free, ya, FT3 atau FT4. Tetapi kalau dia dalam keadaan terikat, biasanya kita kenal dengan T3 dan T4. Ya. Jadi nanti kalau di dalam klinis itu kita harus bedakan yang mana T3, yang mana FT3, yang mana T4, dan yang mana T4. Ya. Next. Jadi 90% itu kebanyakan dalam keadaan terikat. Nah, ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu T3 dan T4. Sebagian kecil juga berisi kalsitonin, dan hormon ini juga bisa kita peroleh dari diet sebanyak 500 mikrogram per hari, atau bisa kita peroleh dari proses namanya deiodinasi. Apa itu deiodinasi? Ini juga saya sudah pernah jelaskan. Next. Jadi deiodinasi ini kita peroleh dari istilah dalam sintesis hormon tiroid. Jadi di dalam next deh. Jadi hormon tiroid itu akan mengalami suatu proses fotosintesis yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah proses trapping, yang kedua adalah oksidase, yang ketiga adalah organifikasi, dan yang keempat adalah coupling. Bagaimana mekanisme terjadinya? Next. Di sini kita bisa melihat gambarnya, ya. Jadi ini anggaplah pembuluh darah, ya. Jadi ini pembuluh darah. Dari diet yang kita makan, sumber pembentukan tiroidnya adalah yodium, ya. Jadi yodium ini nanti akan diserap masuk ke dalam organ tiroid, di mana organ tiroid ini akan terikat dengan tiroglobulin yang terdapat pada kompleks Golgi. Nah, ikatan ininya lagi nanti yang akan membentuk monoiodothyroidin, ya. Jadi mono yang terbentuk di sini nantinya akan bergabung dengan diiodo. Kalau dia mono satu bergabung dengan diiodo membentuk T3, ya. Tetapi diiodo bergabung dengan diiodo akan membentuk T4. Nah, baik mono maupun diiodo atau T3 dan T4 ini akan disimpan di dalam lisosom dan akan dilepaskan ketika terjadi stimulus dari hormon thyroid releasing hormon yang dilepaskan oleh hipofisis anterior, ya, seperti itu. Jadi untuk mono dan iodo ini biasanya dia disimpan untuk menunggu masuknya ikatan dari yodium kembali. Sedangkan T3 dan T4 akan masuk ke dalam sirkulasi ketika dibutuhkan oleh tubuh. Next. Jadi mungkin nanti kalian akan dapat banyak kasus terkait penurunan berat badan yang sifatnya sangat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Atau bisa kalian juga nanti akan temukan kasus pasien-pasien yang mengalami berat badan yang berlebih. Nah, kalau kalian dapat kasus penurunan berat badan atau penambahan berat badan, kalian bisa pikirkan ke arah gangguan tiroid atau ke arah gangguan pada kelenjar pankreas. Ya, bagaimana perbedaan mendasar dari penurunan berat badan pada pasien-pasien dengan kelainan tiroid maupun kelainan pankreas itu bisa kita lihat. Yang pertama, kita melihat bagaimana penurunan berat badannya. Kalau biasanya itu pada pasien dengan gangguan di pankreas itu biasanya dia awalnya itu didahului dengan kelebihan berat badan. Nanti lama-kelamaan dia akan mengalami gejala klasik, yaitu polifagi, polimiksia,
gangguannya itu sering lapar, haus, ya, sering buang air kecil, dan biasanya ada keluhan gatal. Sedangkan kalau untuk gangguan di tiroid, biasanya itu penurunan berat badannya itu disertai dengan ketidakmampuan ketika berada pada suasana panas. Karena tiroid di sini memiliki salah satu fungsinya itu adalah meningkatkan efek dari metabolisme. Sehingga kalau banyak terjadi pembentukan tiroid, maka metabolisme kita akan meningkat, otomatis akan terjadi pembentukan panas yang sangat besar. Nah, hal ini juga akan berakibat cadangan dari glicogen di dalam tubuh kita itu juga akan terpakai, sehingga akan memberikan efek gangguan pertumbuhan. Biasanya berat badan akan mengalami penurunan secara drastis. Ya, itu tadi efek sangat mendasarnya kita membedakan yang mana gangguan di tiroid maupun gangguan di pankreas dengan keluhan yang sama, ya. Selain itu, efek dari hormon tiroid ini juga meningkatkan kardiovaskular. Jadi mungkin kalian pernah terpapar atau melihat pasien-pasien tiroid, biasanya mereka itu datang dengan gangguan irama jantung atau datang dengan takikardi atau jantung berdebar-debar. Selain itu juga dia akan meningkatkan proses hematopoiesis, ya, di mana akan terjadi pembentukan sel-sel darah merah sel-sel darah yang meningkat. Mungkin kita akan temukan eritrositosis, leukositosis, dan trombositosis. Selain itu, pernapasan akan meningkat dan aktivitas saluran cerna juga akan meningkat, serta suhu tubuh akan mengalami peningkatan. Jadi ini kalian bisa lihat bagaimana fungsi dan regulasi dari tiroxin maupun triiodothyronin dengan kalsitonin. Jadi ini kalsitonin itu dia akan menurunkan reabsorpsi dari kalsium dan fosfat di tulang agar banyak masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ini biasanya diregulasi oleh kondisi hiperkalsemia. Next. Jadi selain kelenjar tiroid, ada namanya kelenjar paratiroid hormon. Ya, jadi paratiroid ini dia berada di atas dari kelenjar tiroid. Dia akan memberikan peranan dalam membantu menjaga keseimbangan antara kalsium dan fosfat baik di dalam tulang maupun di dalam sirkulasi. Next. Ya, ini ya fungsinya, kalian bisa baca sendiri dan saya rasa ini kalian sudah kuasai waktu biometrik 1 ya. Biometrik berapa nih? 2 ya? Ya, 2. Oke, jadi ini ya kita bisa lihat bagaimana bagaimana hubungan yang mendasar antara paratiroid hormonnya dengan tulang, dengan tiroid, dengan keberadaan dari kalsium, fosfat, vitamin D maupun kalsitonin. Ini jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ketika kalsium meningkat di dalam tulang, maka akan jadi kalau ada kondisi-kondisi di mana kalsium ini mengalami suatu gangguan atau rendahnya kadar kalsium di dalam darah, maka akan menstimulus paratiroid untuk melepaskan hormonnya yang kita sebut sebagai PTH yang nantinya akan merangsang ginjal dan usus halus serta tulang untuk menurunkan reabsorpsi kalsium di dalam tulang dan meningkatkan reabsorpsi kalsium di dalam darah. Hal ini akan berbalik jika terjadi kondisi hiperkalsemia, di mana akan
terjadi pelepasan kalsitonin yang akan mengakselerasi kalsium untuk terjadinya absorpsi di tulang. Next. Jadi ingat saja kalau dia hipokalsium berarti akan dilepaskan PTH, sehingga PTH itu akan memaksakan kalsium meningkat di dalam sirkulasi. Kalau dia keadaannya hiperkalsemia, yang akan dilepaskan adalah kalsitonin, sehingga kemampuan absorpsi tulang terhadap kalsium itu akan ditingkatkan. Jadi di dalam sirkulasi itu berkurang karena yang tadinya dia mengalami peningkatan. Saya kira ini jangan terbalik ya, kemungkinan ada soal dari sini. Berikutnya adalah kelenjar pankreas. Nah, ini kelenjar pankreas banyak sekali yang akan terlibat dalam kondisi-kondisi puasa. Ya. Kapan kita memberikan insulin, kapan kita menurunkan dosis insulin, terutama pada pasien-pasien DM. Ya. Baik itu yang sifatnya oral maupun jadi oral yang sintetik maupun yang kita berikan secara intramuskular. Ya, jadi nanti kalau kalian koas itu kerjanya kalian itu di internal, salah satunya itu memberikan suntikan insulin kepada pasien-pasien DM sebelum mereka makan. Ya, jadi kalian itu biasa sudah ditempeli di jadwal jam sekian, misalnya Pak A akan makan, kan itu mereka akan mengalami pemeriksaan atau kontrol glukosa darah puasa dan glukosa darah postprandial. Jadi setelah pengambilan GDP, biasanya itu disuntik dulu insulinnya. Setelah disuntik insulin, mereka baru makan. Setelah makan, mereka dipuasakan kembali 2 jam. Setelah 2 jam, diperiksakan kembali G2PP-nya. Ini untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita itu bisa membaca keberadaan suatu glukosa. Karena meskipun kadar glukosa di dalam darah meningkat, ternyata karena jumlah insulin yang terdapat di dalam sirkulasi itu tidak mampu menyeimbangi jumlah glukosa di dalam tubuh, sehingga tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel, sehingga sel kita mengalami suatu kelaparan, sehingga dia akan memberikan stimulus kepada tubuh untuk memberikan atau menimbulkan efek namanya efek lapar. Jadi kita akan terus-terusan makan walaupun kadar glukosa darah puasa kita atau kadar glukosa darah di tubuh kita itu sudah meningkat. Ini nanti yang akan kita bahas. Penyakit yang lain itu terkait mungkin kalau ada gangguan pada sel-sel dari pulau Langerhans, ya, apakah itu yang mengalami gangguan sel alfa, sel beta, sel delta, maupun sel M. Ini nanti yang paling banyak kasusnya TBM dengan tiroid. Biasanya juga kita akan menemukan penyakit namanya pankreatitis. Ya. Jadi ini glukagon. Jadi sel alfa akan melepaskan glukagon, sel beta akan melepaskan insulin, dan sel delta akan melepaskan somatostatin, dan sel X itu akan melepaskan polipeptida. Nah, jadi ini glukagon dia sifatnya akan terstimulus ketika terjadi hipoglikemi. Ya. Jadi dia akan meningkatkan penggunaan lemak maupun asam amino sebagai sumber energi yang nantinya akan meningkatkan kadar glukosa darah di dalam tubuh. Yang efeknya ini semua, pokoknya efeknya ingat saja, kalau kita lagi lapar, apa yang dilepaskan adalah glukagon, otomatis akan terjadi proses glikogen. Itu kan kalau lipid itu artinya dihancurkan. Jadi semua cadangan glikogen di dalam tubuh itu akan dihancurkan ketika dilepaskan glukagon,
baik di hati maupun di otot, dan begitu pula dengan glikogen atau glukosa yang sumbernya bukan berasal dari karbohidrat atau yang biasa kita kenal sebagai gluconeogenesis. Jadi glukosa yang dibentuk dari zat-zat di luar karbohidrat, itu yang kita kenal sebagai gluconeogenesis. Yang ketiga, dia akan mengaktifkan lipase sehingga sel-sel lemak nanti ini akan mudah untuk metabolisme. Next. Insulin sendiri ini merupakan hormon yang dilepaskan oleh sel B, di mana dia akan diatur pelepasannya oleh gen pada kromosom 11. Jadi anggapan adanya penyakit DM ini yang sifatnya turunan dipercayai karena adanya teori yang mengatakan bahwa kromosom 11 ini yang berperan penting di dalam pengaturan pelepasan insulin. Jadi mungkin ada yang pernah dengarnya bahwa penyakit DM itu yang sifatnya genetik. Selain itu, ternyata pasien-pasien yang mengalami DM kenapa bisa mengalami penurunan atau diturunkan, karena dianggap menu yang disajikan dalam suatu keluarga itu hampir sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada DM, jadi karena menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang sama setiap harinya, kemungkinan anak-anaknya juga bisa menderita DM. Karena ada juga beberapa pasien-pasien yang pernah dilakukan penelitian, walaupun kedua orang tua mengalami DM, tetapi anak-anak tidak mengalami DM. Mungkin karena lifestyle atau pola makan mereka yang berbeda dengan orang tua, sehingga meskipun ada gen yang diturunkan pada anak, tetapi dia tidak sifatnya overprotective, overreact. Jadi kondisinya ini mengalami suatu penekanan sehingga tidak terjadi suatu kondisi DM. Jadi insulin ini memiliki masa aktif yaitu sekitar 3-5 menit. Jadi dia dilepaskan itu beberapa saat setelah kita makan. Dan dia akan dikatabolisme oleh suatu enzim yang kita kenal sebagai insulinase yang diproduksi di ginjal maupun di hati. Yang online kedengaran ya suaranya? Oke dok, terdengar dok. Oke, next. Oke, jadi ini kalian bisa lihat bagaimana kondisi-kondisi yang bisa menstimulus pelepasan insulin maupun yang akan menghambat pelepasan insulin. Baik secara fisiologis maupun secara stimulus atau secara efek dari perangsangan simpatis maupun parasimpatis dan obat-obat yang akan menstimulus atau menghambat keberadaan insulin. Jadi biasa itu pasien-pasien DM, kan kita tahu itu pasien DM kadar glukosa darah puasanya tinggi. Kenapa tinggi? Karena kadar insulinnya rendah. Jadi insulin ini dimisalkan seperti mobil, ya. Jadi mobil nanti ini yang akan mengangkut glukosa masuk ke dalam sel. Karena mobil-mobil yang tidak mencukupi untuk mengangkut glukosa, akhirnya tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel, sehingga sel ini mengalami namanya lapar. Jadi dia memberikan stimulus kepada otak untuk memberikan stimulus bahwa saya ini lagi kekurangan glukosa, padahal sebenarnya di dalam tubuhnya itu banyak glukosa, di dalam sirkulasi banyak glukosa, tetapi karena insulin yang tidak menyampaikan masuk ke dalam sel, makanya sel menganggap dalam keadaan hipoglikemi. Mungkin pernah kita pelajari bagaimana ligan dan reseptor bisa masuk ke dalam sel tergantung dari struktur molekul atau
bahan baku pembentuk dari hormon. Ya, bagaimana kalau dia protein, bagaimana kalau dia steroid. Ada yang bekerja pada membran inti, ada yang bekerja pada membran plasma. Kalian masih ingat? Itu ya. Jadi kalian harus kembali lagi mengetahui yang mana nantinya bekerja pada permukaan sel, di dalam inti sel, dan di dalam mitokondria. Jadi ini adalah obat-obat yang biasanya diberikan pada pasien-pasien DM yang sifatnya oral, yaitu teofilin, sulfonylurea, dan salisilat. Tentunya ini fungsinya akan berbeda-beda, jadi mungkin nanti kalian akan temukan kenapa ini dikombinkan antara teofilin dan sulfonylurea, ya. Karena satunya ada yang sifatnya menstimulus, ada yang satu sifatnya menggantikan posisi dari insulin, ada yang sifatnya menghambat pelepasan dari glukagon. Ya, nanti kalian akan pelajari pada materi farmakologi atau penyakit dalam ya yang akan menyampaikan bagaimana mekanisme kerja dari setiap obat-obat DM yang akan diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan metabolisme glukosa. Next. Ya, jadi ini efeknya insulin terhadap sel. Jadi dalam beberapa detik sel akan mengalami kondisi permeable, artinya dia pori-porinya melebar sehingga glukosa maupun asam amino termasuk kalium dan fosfat akan masuk ke dalam sel. Selain itu dalam beberapa menit dia akan mengaktifkan enzim intraselulur dan dalam beberapa jam sampai beberapa hari dia akan menstimulus terjadinya translasi RNA messenger untuk pembentukan protein. Jadi kalau sudah kelebihan jumlah glukosa di dalam tubuh, maka glukosa tersebut atau akan dibentuk atau akan diproses menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan di dalam hati maupun adiposa. Selain itu juga akan terbentuk RNA yang diperuntukkan di dalam proses perbaikan sel atau di dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan. Next. Jadi ini tentunya setiap insulin kan itu insulin nanti yang akan mengikat ya glukosa. Kita tahu glukosa itu kita bisa peroleh dari metabolisme karbohidrat, lemak maupun protein ya. Jadi ini efek insulin terhadap karbohidrat yaitu menghambat terjadinya glikogenolisis, artinya glikogennya tidak dipecah. Yang kedua adalah meningkatkan pemasukan glukosa di dalam hati maupun otot. Yang ketiga adalah meningkatkan glikogenesis. Sebenarnya ini yang ketiga dan pertama itu kebalikan saja ya. Oke, next. Jadi ingat saja kalau glukosa banyak masuk berarti banyak terbentuk glikogen. Ya. Kalau glukosa sedikit masuk berarti banyak teruraikan glikogen karena tubuh selalu membutuhkan glukosa. Ya. Bagaimana insulin terhadap lemak sebenarnya hampir sama semua. Intinya dia akan dibongkar ini lemak ketika kita berpuasa di atas 13 sampai 15 jam, ya. Nanti ini cadangan-cadangan lemak atau metabolisme simpanan lemak ini nanti akan dihidrolisis menjadi glukosa melalui suatu proses hidrolisis trigliserida. Ya, jadi di sini juga akan dibentuk namanya glukosa dari sumber-sumber di luar karbohidrat. Next. Sama ya dengan protein, semua meningkatkan pengangkutan asam amino ke dalam sel, meningkatkan translasi RNA, dan menghambat katabolisme protein dan menekan gluconeogenesis. Untuk apa tubuh membentuk glukosa ketika kadar glukosa di dalam tubuh itu sudah banyak ya, sudah meningkat. Oke, next. Jadi saya kira kita harus kembali lagi ke ini SMA dipelajari kan?
Apa itu gluconeogenesis, apa itu glikolisis dipelajari ya. Jadi mohon diingat kembali pengertian-pengertiannya, jangan sampai karena salah mengartikan, salah paham, akhirnya di dalam pemilihan jawaban itu mengalami kebingungan ya. Ya, ini hormon yang dilepaskan oleh sel delta ya, yaitu somatostatin. Jadi dia menekan sekresi insulin maupun glukagon. Biasanya dia ini lebih banyak difungsikan di dalam menekan atau menurunkan gerakan lambung. Biasanya ini dilepaskan beberapa saat setelah makan ya. Yaitu ketika tadi kan insulin sudah ada masa half life-nya ya, waktu paruhnya sudah ada. Jadi ketika sudah waktu paruhnya hilang, efek kerja dari insulin sudah menurun, maka akan dilepaskan namanya dilepaskan namanya hormon somatostatin. Next. Jadi ini bagaimana mekanisme kerjasama antara insulin, glukagon, dan somatostatin baik sebelum makan, pada saat makan, dan sesaat setelah makan. Next. Berikutnya adalah kelenjar adrenal. Next. Jadi kita tahu ini kelenjar adrenal terdiri dari korteks dan bagian medula. Baik bagian korteks maupun bagian medula itu dia akan menghasilkan suatu hormon yang nantinya akan bekerja di dalam metabolisme atau di dalam menjaga hemostasis tubuh supaya berada dalam kondisi yang seimbang ya. Jadi bagian korteks adrenal kita kenal ada zona glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Sedangkan di bagian jadi di sini ada namanya hormon adrenal yang kita sebut mineral kortikoid dan glukokortikoid ya. Sedangkan untuk bagian medulanya itu akan dilepas namanya hormon katekolamin. Ya, atau kita biasa paling sering dengar dengan istilah norepinefrin atau epinefrin. Next. Jadi ini kita bisa lihat hormon-hormon yang dilepaskan oleh setiap bagian dari korteks ya, dan bagian medula. Next. Ini peranan dari kortisol, jadi dia meningkatkan penggunaan lemak dan asam amino untuk energi, menurunkan penurunan glukosa yang akan digunakan oleh otak dan dia sebagai antiinflamasi. Jadi dia efeknya ketika kortisol dilepaskan akan menghambat efek dari histamin dan menstabilkan lisosom untuk mencegah kerusakan dari jaringan. Jadi ini distimulus oleh ACTH dari hipotalamus. Jadi dia dilepaskan ketika kita mengalami suatu kondisi stres ya. Jadi ingat saja kalau kita stres, maka yang akan dilepaskan adalah hormon kortisol ya. Next. Jadi ini kalian bisa baca bagaimana efek dari kortisol, meningkatkan metabolisme dan sebagainya. Next. Ini juga dia berperan dalam proses antiinflamasi dan dalam kondisi di mana susunan saraf pusat kita ini mengalami suatu kelainan, baik karena kelebihan nafsu makan atau kondisi-kondisi yang lain, misalnya ada gangguan-gangguan kejiwaan kayak apatis dan depresi. Next. Ini adrenal, kalian cukup baca ya bagaimana peranan dari mineral kortikoid dan glukokortikoid, termasuk aldosteron ya, di mana aldosteron ini nanti dia akan mengaktifkan atau meningkatkan absorpsi dari air dan elektrolit yang ada di ginjal. Ini lebih banyak berperan ketika kita mengalami hipotensi atau dehidrasi.
Next. 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 Ini kalian bisa lihat bagaimana fungsi dari epinefrin maupun norepinefrin. Jadi ini kalau kalian nanti banyak sekali kalian akan terpapar ketika kalian berada di ruangan-ruangan UGD ya. Jadi biasa kita temukan pasien-pasien shock dan sebagainya. Next. Ya, next. Next lagi deh. Oke. Ini adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar reproduksi ya. Jadi saya kira ini kita tidak perlu terlalu bahas lebih dalam. Jadi hormon ini nanti akan berperan di dalam uterus maupun ovarium dan di dalam testis. Next. Kalian bisa baca di sini hormon yang dilepaskan ovarium apa-apa saja. Yang stimulus siapa, efeknya seperti apa. Next. Next. Lagi. Oke, terus. Ya, terus. Saya kira nanti kalau untuk blok reproduksi, kalian semester depan ya, tahun depan. Jadi nanti kita akan bahas tentang hormon-hormon reproduksi ya. Jadi saya cuma memperlihatkan atau memberikan feedback kembali. Jadi di sini fokusnya itu sebenarnya bagaimana penakan kondisi-kondisi yang terjadi ketika terjadi gangguan pada metabolisme untuk endokrin ya. Next. Ya. Jadi itu tadi semua hormon yang kita yang dilepaskan baik di hipotalamus, hipofisa anterior dan posterior maupun organ target. Tetapi ada juga beberapa hormon lain. Nah, ini hormon lain ini sebenarnya dia tidak distimulus oleh hipotalamus maupun hipofisis ya, tetapi dia melepaskan hormonnya dari organ-organ targetnya itu karena kondisi-kondisi, misalnya melatonin. Jadi melatonin ini dilepaskan ketika kita berada dalam suatu kegelapan atau jadi makanya itu di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk mematikan lampu ketika kita akan tidur. Ternyata pada kondisi-kondisi gelap nanti pigmen melatonin ini akan dilepaskan. Jadi kalau dalam suasana terang itu dia tidak akan dilepaskan pigmen melatoninnya. Jadi kita pernah mungkin dengar istilah diurnal ya. Diurnal itu merupakan suatu kondisi tubuh di mana akan terjadi pelepasan atau keadaan stabil dari pagi sampai ke malam. Di situ semua bekerja kapan hormon A dilepaskan, kapan hormon B dilepaskan, kapan kondisi ini terjadi, kapan kondisi terjadi. Semua itu ada dalam kondisi diurnal ya. Berikutnya adalah prostaglandin. Jadi prostaglandin ini dia berasal dari fosfolipid ya. Dia nanti yang akan berperan di dalam proses inflamasi dan timbulnya rasa nyeri, diproduksi juga ketika ada kondisi reproduksi, ya, metabolisme, dan adanya pergantian pembuluh darah yang rusak atau dalam proses pembekuan darah. Next. Ya, ini juga penting kita pahami ya. Kenapa? Karena walaupun hormon yang dilepaskan oleh organ target sudah mencukupi, tapi kalau tidak ada namanya hormon-hormon yang bisa mengatur mineralisasi di dalam tubuh kita atau membantu kita di dalam bekerjanya hormon tersebut juga itu tidak akan terjadi. Jadi contohnya itu kayak kalsium, fosfat, ya, vitamin D itu semua masuk ke dalam klasifikasi hormon dalam mengatur proses mineralisasi. Next. Jadi ini tadi kalian bisa baca ya bagaimana peranan dari kalsium, fosfat ya. Bagaimana hubungan next. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara kalsium dan fosfat ya.
Jadi kita lihat di sini pada yang bagian atas ini di mana kondisi fosfat di dalam plasma menurun, maka dia akan meningkatkan kalsium di dalam plasma meningkat, ya. Tadi itu sudah ini toh bagaimana hubungan antara tiroid, paratiroid hormonnya. Di sini juga ginjal akan meningkatkan namanya vitamin D, paratiroid akan melepaskan paratiroid hormon sehingga terjadi reabsorpsi yang tinggi untuk terutama untuk fosfat, dan kalsium di dalam urin itu meningkat ekspresinya sehingga lama kelamaan plasma fosfat di dalam plasma akan mengalami peningkatan. Ini adalah kontrol dari fosfat di dalam plasma. Next. Ini juga ya, vitamin D3 ini sangat penting di dalam proses mineralisasi hormon ya. Jadi kalau tidak ada juga vitamin D, maka hormon-hormon banyak yang tidak bisa kita fungsikan. Nah, ini vitamin D ternyata selain dia untuk kalsium dan tulang, dia juga banyak berperan sebagai imunomodulator. Jadi mungkin kalian ada beberapa awal-awal itu agak heran kenapa ini vitamin D dijadikan sebagai vitamin yang penting di dalam pemberian pada pasien-pasien COVID ya. Ternyata banyak ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang erat bahwa pasien-pasien yang kadar vitamin D-nya rendah itu kebanyakan dia prognosisnya itu sangat jelek ya, karena kita tahu bahwa vitamin D ini berperan penting dalam imunomodulator. Karena kalau tidak ada sistem imun kita yang sifatnya stabil, maka virus corona ini juga tidak bisa kita matikan ya, tidak bisa kita hambat sintesis atau replikasinya di dalam tubuh kita ya. Jadi vitamin D itu bukan hanya berperan dalam mengatur kalsium dan di tulang ya, tetapi dia juga berperan penting dalam imunomodulator dan dia juga berperan penting di dalam mengabsorpsi kalsium di usus maupun di di bagian mana lagi tadi itu? Bagian atas ya. Oke, next. Oke, jadi ini kita masuk ke materi kedua ya. Walaupun sebenarnya materi kedua ini sudah sangat terlambat, harusnya ini 2 jam, tapi tidak apa-apa. Jadi sebagai pendahuluan, jadi tubuh kita ini akan mengalami suatu perubahan ketika kita berpuasa. Tapi perubahan ini akan tergantung pada beberapa kondisi. Yang pertama itu waktu puasa. Jadi lamanya kita puasa itu akan mempengaruhi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang kedua itu aktivitas. Ya. Jadi semakin tinggi aktivitas kita, maka metabolisme kita juga akan berpengaruh, terutama pada kondisi-kondisi puasa. Berikutnya adalah umur dan kondisi-kondisi pasien, misalnya pasien menderita DM, gangguan di ginjal, ya, gangguan metabolisme di usus dan sebagainya. Kapan orang dikatakan puasa? Ketika dia tidak makan dan minum selama kurang lebih 8 jam. Tetapi pada saat 8 jam masih terjadi metabolisme glukosa di dalam tubuh kita sebagai sumber energi utama, ya, dari hasil metabolisme karbohidrat. Dan pada saat itu, pada saat 8 jam puasa itu akan terjadi neogenesis, yaitu pembentukan energi cadangan. Tetapi ini juga tergantung kondisinya. Tetapi kalau dalam kondisi normal atau pasien normal itu biasanya terjadi 13 sampai 14 jam itu akan terjadi metabolisme lemak, ya. Di sini ada menjelaskan bahwa metabolisme protein itu tidak akan, sebenarnya itu pada pasien-pasien yang puasa selama 15 jam itu tidak akan terjadi, ya, kecuali kalau dia sudah tidak makan itu selama 2 hari, 3 hari. Dan bagian jeleknya itu kalau terjadi metabolisme protein untuk menggantikan kondisi
hipoglikemik itu akan terjadi pelepasan bahan-bahan toksik ya seperti keton dan sebagainya. Jadi biasanya ya takdir Allah sangat-sangat baik ya. Jadi kita itu tidak boleh melebihi waktu puasa yang kita sudah yang sudah ditentukan sama yang di atas, yaitu hanya sebatas 15 jam. Jadi kita disuruh mempercepat waktu untuk berbuka puasa ya, karena dikhawatirkan akan terjadi metabolisme protein yang banyak sekali menyebabkan materi-materi atau bahan-bahan yang sifatnya akan meracuni tubuh ya. Jadi metabolisme di sini merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Biasa kita kenal sebagai proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme artinya pembentukan, katabolisme artinya perombakan. Ya. Jadi ini kalian sudah dapat waktu SMA. Apa bedanya antara anabolisme dan katabolisme? Saya kira saya tidak perlu lagi jelaskannya. Next. Jadi dalam proses anabolisme dan katabolisme di sini akan mencakup proses mulai dari digesti atau penghancuran makanan di mulut dan dibantu dengan air ludah, dan proses absorpsi dan proses penyimpanan atau metabolic pool di dalam tubuh ya. Jadi kita bisa lihat ketika kita mengkonsumsi protein, maka dalam proses digesti akan dirubah menjadi yang tadinya makromolekul menjadi mikromolekul, menjadi asam amino, di mana asam amino nanti ini akan digunakan setelah disimpan, selebihnya itu akan disimpan dan akan digunakan di dalam struktur maupun produk sekresi dari protein ya. Selain itu juga akan dilepaskan namanya urea yang nantinya akan bersama-sama dengan urin ya untuk mengeliminasi zat-zat toksik. Jadi urea ini merupakan hasil metabolisme sisa dari degradasi atau metabolisme protein. Jadi kalau orang kadar ureumnya meningkat, artinya kadar racun di dalam tubuhnya tinggi. Jadi biasanya akan memberikan efek pernapasannya cepat, pernapasan kusmol, karena dia berusaha untuk menyeimbangkan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Jadi mungkin masih ada yang ingat peranan dari ginjal maupun pernapasan ketika terjadi gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh ya. Jadi urea itu salah satunya bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam dan basa. Berikutnya adalah karbohidrat akan dirubah menjadi glukosa dan lemak akan dirubah menjadi asam lemak bebas atau monogliserida. Di mana nanti dia akan disimpan di dalam jaringan adiposa maupun di dalam hepar dan sebagian akan diekspirasi ya, akan dilepaskan melalui proses ekspirasi. Next. Jadi ini perbedaan ketika terjadi stadium absorpsi dan posabsorpsi ya. Next. Jadi ini adalah fungsi organ di dalam proses metabolisme, baik itu hati, jaringan adiposa, otot skelet, otak, dan pankreas. Ya, di sini kita bisa membaca bagaimana peranan dari semua organ-organ ketika terjadi proses metabolisme. Next. Ini juga ya, selain dari organ-organ yang berperan di dalam puasa, ada beberapa hormon nantinya yang akan berperan penting, baik itu glukagon, insulin, maupun somatostatin. Next.
Ya, ini next lagi deh. Lagi. Jadi ini kita bisa lihat perbedaan ketika ketika kadar glukosa darah meningkat, apa yang terjadi, dan ketika kadar glukosa darah menurun, ya. Bagaimana ada yang tahu ketika kita puasa hormon apa yang pertama kali bekerja? Oke, glukagon, ya. Jadi ketika kita berpuasa, hormon yang pertama kali bekerja adalah glukagon. Next. Nah, ini kalian bisa lihat bagaimana mekanisme pelepasan hormon insulin maupun glukagon ketika di dalam menjaga keseimbangan glukosa darah dalam tubuh kita, baik keadaan hipoglikemi maupun keadaan hiperglikemi. Next. Nah, ini adalah efek yang ditimbulkan oleh insulin. Next. Nah, ini ketika terjadi defisiensi insulin, apa yang akan terjadi? Kalian perhatikan baik-baik ini ya, alur ini kemungkinan besar ada soal yang masuk di sini ya. Next. Ini hanya merupakan bagaimana pembentukan insulin ya ketika glukosa berada di kadar lebih dari 5 mm mol per liter. Jadi insulin ini dibentuk dari proinsulin yang nantinya akan disintesis menjadi insulin dan C-peptida. Ya. Next. Next. Oke, next deh. Jadi sebelumnya gambar yang tadi itu menceritakan bagaimana pelepasan insulin dan glukagon ketika setelah makan, sebelum makan, atau ketika kita melakukan suatu aktivitas, bukan sebelumnya ya. Next lagi deh. Ini kita bisa lihat bagaimana kondisi-kondisi metabolisme glukosa ketika kita berpuasa, ya. Jadi glukosa ini nantinya akan dibentuk dari proses degradasi glikogen di otot, ya, yang berasal dari siklus pembentukan asetil-CoA, ya, di mana asetil-CoA ini nantinya akan menghasilkan menghasilkan suatu material selain glukosa, baik itu keton maupun zat-zat yang lainnya, ya. Next, nantinya ini yang akan mempengaruhi pH di lambung atau pH di sel-sel di plasma akibat dari pembentukan atau metabolisme glukosa ketika kita berpuasa. Next. Oke, ini mekanismenya dari insulin. Jadi bagaimana dia masuk ke dalam memasukkan glukosa ke dalam sel, tentunya dengan meningkatkan permeabilitas kapiler dengan cara terikat dengan protein integral yang terdapat pada membran plasma atau membran sel, ya, untuk masuk ke dalam sel. Next. Jadi setiap bahan-bahan dasar yang kita peroleh dari makanan akan mengaktifkan membran integral pada plasma, baik itu insulin, asam amino maupun glukosa. Next. Ya, ini merupakan suatu mekanisme kontrol untuk mempertahankan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita ketika kita terjadi puasa atau sudah kelebihan glukosa. Ya, next. Ya, ini fase di mana hemostasis glukosa terjadi. Next.
Kalau ada yang tidak jelas atau mau bertanya, silahkan ya, langsung dipotong saja. Oke, jadi bagaimana peranan tubuh kita ketika kita berpuasa? Jadi ada beberapa, jadi intinya meskipun kita puasa atau keadaan hiperglikemia, tubuh kita akan senantiasa melakukan kondisi hemostasis atau mempertahankan keadaan supaya selalu dalam keadaan stabil, ya. Jadi ketika kita puasa, maka kelenjar ludah akan dilepaskan lebih banyak. Kenapa? Karena untuk membasahi area permukaan daerah bukal dan untuk menghambat masuknya bakteri atau kuman di dalam tubuh kita melalui oral, ya. Yang kedua, lambung. Di sini lambung itu kadar asam lambung akan mengalami penurunan karena tidak adanya makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, hati akan menyesuaikan kondisi dengan waktu lama puasa dan keadaan-keadaan di dalam sirkulasi. Apakah dia akan segera melakukan gluconeogenesis atau cukup membentuk glikogenolisis, ya. Selain itu, kantong empedu dia ini akan mempersiapkan sehingga asam empedu di sini akan meningkat untuk mempersiapkan sintesis lemak ketika kita berbuka puasa, ya. Akan berbuka puasa. Berikutnya adalah pankreas, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang akan dilepaskan ketika terjadi waktu-waktu puasa, baik 8 jam, 13 sampai 15 jam, atau mencapai 24 jam. Next. Ini hormon-hormon yang akan berperan penting dan bagaimana kondisinya pada hati, pada otot, maupun jaringan adiposa. Ini kalian perhatikan ya, di sini biasanya banyak soal yang keluar hanya untuk mengecoh ke kalian terkait istilah-istilah yang nantinya akan diberikan, ya. Jadi ini saya harapkan kalian mengerti, jangan dihafal, ya. Jadi apa itu peranan insulin, glukosa, growth hormone, kortisol, dan katekolamin. Jadi bagaimana peranannya untuk setiap hepar, bagaimana untuk otot dan jaringan adiposa. Saya kira sampai di sini materi kuliah yang saya bawakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita buka sesi pertanyaan, masih ada waktu 15 menit. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Oh. Ya, masih mengajar Bapak. Nanti saya empat, Pak. Nanti saya kabari kita. Ya, Pak, iya. Nanti Pak. Ya. Kenapa? Oh ya, ya kan Pak. Tapi pertanyaan saya, apakah adanya penyakit keganasan ini mempengaruhi dari pelepasan hormon pada kelenjar getah bening yang berlebihan, dokter? Maksudnya adanya keganasan apa ini? Penyakit keganasan seperti tumor ini mempengaruhi pelepasan hormon pada kelenjar getah bening yang berlebihan, dokter. Oke. Jadi maksudnya temanmu itu kan kalau ada keganasan atau contohnya saja di usia mama, ya. Jadi kalau ada keganasan, salah satu salah satu gejala yang terlihat itu adanya pembesaran limfa, ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan sudah CSL kah? Sudah. CSL apa kemarin? Oh, belum CSL 5 ya? Belum, Dek. Jadi kalau misalnya kita
melakukan pemeriksaan fisik pada pasien-pasien yang ada benjolannya, biasanya kita pastikan bahwa tidak ada pembesaran kelenjar limfa. Kenapa? Karena kalau ada pembesaran kelenjar limfa menunjukkan bahwa sudah ada metastasis ke organ yang lain. Nah, kelenjar limfa di sini merupakan salah satu kelenjar yang berperan penting di dalam sistem imun, ya. Di mana kita tahu di situ semua sel-sel T maupun sel B itu menunggu cikal bakal yang akan merusak sel, baik itu berupa virus, ya, berupa bakteri, atau mungkin ada sel-sel yang mengalami pembelahan secara berlebihan. Temanmu tadi bertanya, apakah keganasan bisa mengganggu? Oke. Kalau kelenjar getah bening itu sebenarnya dia tidak menghasilkan hormon, ya, tetapi dia hanya sebagai tempat. Jadi kalau kita lihat di anatominya itu seperti kayak selaput, ya, yang dihubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat itu di buku anatomi, percabangan dari sistem limfatik itu sangat kompleks, ya. Jadi dia sebenarnya tidak akan menghambat pelepasan dari hormon. Karena antara sirkulasi dengan kelenjar getah bening itu beda di salurannya. Cuman mungkin bisa menyebabkan hambatan ketika saluran limfa atau kelenjar getah bening itu berada pada organ spesifik atau organ sel yang melepaskan suatu hormon. Misalnya dia di belakang leher, di situ kan ada juga kelenjar limfa, ada juga di bagian kepala. Kalau memang itu dia menekan, sifatnya menekan, ya mungkin bisa mempengaruhi, tapi kalau secara langsung kayaknya tidak sampai mempengaruhi, karena kan saluran, kalau untuk hormon itu kan dia tidak memiliki saluran, karena dia langsung dilepaskan di dalam sirkulasi, ya. Berbeda kalau misalnya dia kelenjar eksokrin, tapi kalau kelenjar eksokrin kan dia kita tidak golongkan sebagai hormon. Kira itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Saya kira banyak nih yang tidur, Di, karena jam-jam tidur memang ada nih juga tadi kayaknya yang hampir jatuh akibat menahan ngantuk. Ya tidak apa-apa, kita maklumi saja, ya, karena pertama puasa, yang kedua masuk lagi materi yang istilahnya agak-agak kompleks, ya. Jadi kalau kalian ada waktu, mohon kiranya mengulang atau membaca kembali materi-materi ini, dan saya harapkan selain PowerPoint ini bisa membaca kelengkapannya pada buku-buku buku ajar yang kita anjurkan, ya, kayak Sherwood, ya, kalian bisa baca di situ yang lengkapnya itu. Tapi kalau saya lihat di Sherwood itu tidak ada yang membahas terkait bagaimana peranan tubuh ketika kita berpuasa, tetapi ini saya hubungkan saja antara buku yang satu dengan buku yang lain supaya kalian lebih bisa memahami apa sih yang terjadi ketika kita berpuasa. Sebenarnya banyak sekali yang terjadi, cuman khusus untuk endokrin ini yang kita bahas hanya sampai di sini saja, ya. Jadi untuk hubungan langsungnya dengan hormon-hormon yang lain, sepertinya yang paling berperan penting itu yang tadi yang saya sebutkan, yaitu insulin, glukagon, somatostatin, katekolamin, growth hormonnya, kortisol, ya, itu saja yang paling penting. Adapun kalau kondisi pasien tertentu, misalnya dia mengalami gondok dan sebagainya, mungkin dengan kondisi puasa ini kita lihat lagi apakah kadar T3 dan T4-nya di sini sangat-sangat meningkat, ya, sehingga bisa menyebabkan degradasi sel-sel atau protein atau metabolismenya meningkat. Bisa sesuaikan lagi dengan kondisi pasien. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang di Zoom ada pertanyaan? Ya, silakan. Kasih besar suaranya, Dena. Mati nih mic-mu.
Apa ulang? Pada fase tiroidektomi, Oke, jadi mungkin ada, cuman itu deh. Oke. Oke, jadi pasien-pasien itu yang mengalami, yang diberikan tindakan tiroidektomi itu biasanya pasien-pasien yang mengalami hipertiroid ya. Jadi hipertiroidnya itu artinya kadar T3 dan T4-nya itu meningkat walaupun TSH-nya itu masih dalam batas normal. Jadi biasanya dia itu sudah memberikan namanya biasanya itu menampakkan suatu kondisi di mana tiroidnya harus diangkat ya. Jadi kalau pada saat tiroidnya diangkat otomatis kan tidak ada lagi, tergantung sebenarnya apakah dia sifatnya parsial atau total ya. Jadi kalau misalnya masih ada hormon tiroid yang dihasilkan, biasanya mungkin untuk proses metabolisme itu tidak terlalu terganggu atau terganggu sedikit. Tetapi biasanya pasien-pasien orang yang sudah tiroidektomi itu diberikan namanya suatu hormon dan kalsium. Ya, kenapa? Karena kita tadi sudah lihat ya bagaimana koneksi antara paratiroid, tiroid maupun kalsium dan fosfat di dalam menjaga metabolisme. Ya. Jadi pasien-pasien itu yang sudah dilakukan tiroidektomi selain dikasih preparat untuk T3 dan T4 supaya metabolisme di dalam tubuhnya tetap berjalan, ya, tetap terjadi namanya proses pertumbuhan dan perkembangan, ya, tetap ada efek kardiovaskular. Nah, itu diberikan biasanya preparat yang T3 dan T4 dan ditambah dengan kalsium dan fosfat. Biasanya kalau orang-orang yang tiroidektomi dan kita terlambat menangani, biasanya dia memberikan gejala kayak kejangnya karena kadar fosfat dan kalsium di dalam tubuhnya itu mengalami penurunan dan begitu pula dengan metabolisme mineralisasi di dalam tubuhnya akan terganggu. Pertanyaan kedua tadi apa? Dan bagaimana kelanjutannya? Nah, itu tadi ya, biasanya orang yang tiroidektomi itu dikasih preparatnya, preparat yang mirip dengan artinya sintetis T3 T4-nya supaya meskipun tidak ada lagi hormon T3 dan T4 yang dihasilkan dari tiroid itu tetap ada menggantikan seperti itu. Jadi tetap terjalin, tetap berlangsung metabolisme di dalam tubuh kita, terutama yang memberikan efek dari T3 dan T4. Tadi itu pertumbuhan, efek kardiovaskular, panas, ya. Jadi biasanya juga orang itu yang tiroidektomi selalu merasakan dingin dan sebagainya. Ya, tapi ini lagi tergantung. Jadi kalau sifatnya autoimun kita tidak bisa apa-apakan, nggak bisa diangkat karena kan itu kondisinya ada terjadi ikatan antigen antibodi yang menghancurkan sel-sel tiroid. Ya, jadi kita tidak mungkin mengangkat. Ya, itu juga kondisinya kalau terjadi keracunan tiroid keracunan tiroid atau namanya itu gondok beracun ya istilahnya orang biasanya kita cuma kasih obat-obatan yang bisa menekan sekresi dari hormon T3 dan T4. Tapi kembali lagi kita ingat kalau kita melakukan pemeriksaan tiroid jangan lupa periksa TSH ya, karena jangan sampai TSH itu yang mengalami kelainan akibat sesuatu kondisi di anterior pituitari yang menyebabkan TSH dan T3 dan T4 itu mengalami gangguan di dalam sekresi ya, seperti itu. Next, ada yang lagi bertanya? Enggak ada ya? Di forum Zoom?
Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan di tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Sehat selalu, Dok. Terima kasih semuanya.